Assalamualaikum, selamat sore. Salam guys lagi. Ini dalam edisi reparasi sepeda bajul. Yang kita kenal sepeda jadul itu ya sepeda tua lah ya, sepeda tua balap jadul. Nah, kalau sepeda balap jadul itu ya masih banyak kekurangan kalau untuk kebutuhan sekarang. Yang pasti kalau sekarang ini saya mau berbagi tentang frame sepeda jadul. Nah, sepeda jadul ini kalau di zaman dulu itu nggak ada eyelet untuk bidon kicks atau dudukan botol air minum. Nah, ini di bagian tubing, di bagian daun tub sini polos, ini nggak ada. Nah, terus di bagian situp juga nggak ada tuh. Nah sekarang saya mau berbagi tips atau trik. Nah, gimana caranya kita bisa membuat sepeda bajul ini bisa dipasangin botol kicks atau dudukan botol air minum lah. Caranya gimana? Nah, caranya kita perlu nipel untuk eyelet. Nah, seperti ini. Nah, ini nipelnya teman-teman. Nah, ini bisa ditanam ke dalam frame. Nah, ini dalam ini ada drat ukuran mur 8. Nah, ini nanti kita bisa tanam di dalam frame. Nah, yang ini udah ada tanam. Yang ini udah kita tanam. Caranya itu tadi, ini kita bor. Di frame ini kita bor. Kebetulan ini kan framenya pakai material steel. Nah, jadi kalau misalkan kita bor juga itu aman-aman aja lah, nggak ada masalah, kecuali kalau nggak ada rekom dari owner ya. Kalau saya kan hanya sekedar teknisi. Kalau misalkan ownernya oke, nggak ada masalah. Nah, ini solusinya. Nah, ini kita bor pakai mata bor 8 mili. Nah, setelah kita bor dengan ukuran 8 mili, nanti ini kita bakalan tanam. Nah, nipel ini kita tanam, nanti kita tanamkan sejajar, tanaman sejajar begini. Jadi ini untuk dudukan, nanti untuk bagian baut atas, ini baut bawah. Kalau yang ini saya pasang di bagian situp. Kenapa? Karena kalau misalkan frame bajul itu kan size-nya rata-rata tinggi. Nah, kalau misalkan dipasang di daun tub, takutnya jangkauannya kejauhan teman-teman. Nah, makanya ini tak buatnya di situp. Jadi kalau misalkan di situp, ini kan posisi botol ini kan nanti bakalan berdiri itu lebih dekat jangkauannya. Nah, dan plusnya lagi, botol itu nggak rawan jatuh. Nah, misalkan saya pakai botol kicks yang seperti ini. Nah, kalau posisi berdiri begini, ini botol ini lebih aman. Walaupun dengan beban yang berat, kalau kena goncangan ini nggak bakalan rubuh, nggak bakalan jatuh botolnya. Tapi kalau misalkan di bagian daun tub, nah seperti ini kan ada kemungkinan botol itu bakalan jatuh. Nah, seperti apa nanti hasilnya? Nah, kita lanjutin prosesnya dulu. Nah, kalau prosesnya ini kita bor pakai ukuran mata bor 4 mili dulu. Karena kalau mau langsung pakai mata bor yang besar, ini sepertinya sulit. Jadi kalau aku pengerjaannya 2 kali ngebor. Ini pakai mata bor 4 mili. Terus lanjut pakai mata bor 8 mili. Nah, setelah kita bor 8 mili, pelan ini kita masukin. Nah, kita lanjut pakai mata bor 8 mili. Pastikan posisi lubang yang untuk nipel nanti ini posisikan sejajar biar hasilnya lebih rapi. Kalau sudah masuk, nah ini sudah masuk.
tinggal proses ngepresnya. Nah, gimana cara ngepresnya? Nah, kalau saya pakainya cara yang simple begini, pakai mur dan baut 8 mili ditambah ring. Nah, ring ini fungsinya untuk ngepres di bagian nipel, karena ini kan nipelnya bahannya aluminium. Jadi kalau misalkan nggak dipres, khawatirnya nipelnya jadinya rusak. Seperti ini. Jadi cara kerja dari nipel ini seperti kalau dipasang di dinding itu seperti baut dinabol. Nah, jadi kalau misalkan ini nanti mur ini kita kencengin, terus bautnya kita tahan, nanti ini bakalan kedorong, ketarik, dan ini bakalan ngembang di dalam tubing ini. Nah, dari situ nanti dia itu bisa terkunci. Mudah-mudahan langsung berhasil. Kadang-kadang sih ada yang nggak berhasilnya juga. Kalau ini mudah-mudahan langsung berhasil ya. Berhubung waktunya sore, jadi kalau bisa ya waktunya nggak terlalu panjang lah buat pengerjaan ini. Ini masih goyang ya, karena ini belum ketarik semua. Harus hati-hati ini karena nipel kita menggunakan nipel yang bahan aluminium, jadi usahakan hanya sampai kencang aja, jangan terlalu dipaksa, karena kalau dipaksa nanti dratnya bakalan rusak. Nah, ini udah cukup. Nah, ini udah kencang kan? Nah, dia nggak bergerak. Jadi kalau misalkan nanti kita skrup, kita baut, nah ini nggak bakalan goyang lagi. Nah, ini hasilnya. Tuh, hasilnya nipel yang seperti ini. Mudah-mudahan nggak jauh lah dengan pabrikan, dengan hasil pabrikan. Jadi contohnya begini, kita pasang baut. Ini kita tinggal pasang. Ini pakai mur 8 ya teman-teman ya, karena kalau untuk elet ini ya rata-rata yang dipakai mur segitu, karena ini enggak terlalu berat kan bebannya, jadi udah cukup pakai mur 8. Terus secara tampilan lebih enak dilihatnya, nggak terlalu gede. Terus nah, ini satu lagi. Kencing terus. Oke, sudah selesai dan hasilnya maksimal, kencang. Ini hasilnya sudah finish. Mudah-mudahan kalau misalkan kita berolahraga, olahraga itu untuk sehat. Jadi jangan sampai kita pengen cari sehat terus karena media kita nggak ada perlengkapan untuk ya khususnya untuk air minum, jangan sampai kita terus habis sepedaan terus kekurangan cairan, akhirnya dehidrasi kawan-kawan ya. Jadi biar untuk mempermudah itu ya ada baiknya lah hal-hal yang seperti ini kita utamakan. Jadi kalau untuk misalkan untuk bawa air minum susah, ini untuk opsinya kawan-kawan. Buat kita itu nggak lupa bawa air minum, nggak susah bawa air minum. Opsi untuk dari saya triknya dengan itu tadi. Oke, sampai jumpa di trik-trik berikutnya. Salam Irin Baik.